Kita yang hidup di dunia ini pasti kita masih mengalami peperangan-peperangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, peperangan rohani sesungguhnya. Tetapi di dalam peperangan ini kita bukan untuk cuma bertahan ya, tetapi kita harus bisa melawan. Saudara, prinsip-prinsip pikiran kita itu penting ya. Kita ini mikir bukan cuma asal mikir, tapi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu akan mengendalikan hidup kita, mengontrol pikiran kita, dan menentukan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Pikiran yang kita miliki, yang kita selaraskan dengan hal-hal yang dari roh, akan bisa kita setting menjadi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan dan tempat kita menerima banyak hal dari Tuhan. Pikiran dan perasaan kita ini sebenarnya bisa menjadi tempat kita berinteraksi ya dengan Tuhan secara pribadi. Baik jiwa manusia, pikiran, perasaan menjadi tempat di mana kita mendapatkan segala hal dari surga di dalam hidup kita. Di dalam Roma 8, sepanjang Roma 8 dikatakan bahwa kita hidup di dalam roh. Dikatakan pastikan kita mengarahkan pikiran-pikiran kita, jiwa kita kepada hal-hal yang dari roh. Hiduplah dalam roh. Ya, jiwa dan perasaan ini kalau dipengaruhi oleh kuasa firman dan Roh Kudus, maka menjadi tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat penyembahan kita. Tapi kalau kita tidak mengarahkan pikiran kita dengan hal-hal yang dari roh, maka kita akan dipengaruhi oleh berbagai hal yang sifatnya lahiriah, ya, data-data lahiriah, fakta lahiriah. Saudara akan dipengaruhi berbagai peristiwa yang negatif yang sedang disetting oleh si jahat di dalam pikiran kita, di dalam emosi kita. Maka akan terjadi terus peperangan yang terus-menerus, akan terjadi pergulatan yang tidak pernah berhenti di dalam sepanjang hidup kita. Nah, ini yang membuat kekristenan kita tidak akan bisa bertumbuh yang seperti seharusnya Tuhan inginkan. Kita seperti di bonsai, nggak bisa bertumbuh. Karena itu, bagaimana kita bisa membangun iman kita kalau kita hidup terus dalam peperangan dan peperangan. Dan peperangan ini, saudara, selalu menghasilkan kerusakan dan penderitaan dalam hidup kita. Jadi nggak mungkin kehidupan kekristenan kita mengalami sesuatu yang baik, mengalami sukacita dan damai sejahtera ilahi, kalau di dalam diri kita terus ada peperangan. Karena apa? Karena apa ada terus peperangan? Karena kita sendiri kurang mendisiplin pikiran kita. Dan tidak membawa pikiran kita tertuju kepada hal-hal yang roh. Makanya kita mengalami banyak gejolak dalam hidup kita. Kita menjadi jengkel dengan orang, kita menjadi sedih, kita menjadi susah, kita kadang-kadang kehilangan mood yang baik, ada gesekan dengan banyak orang. Kenapa? Karena kita gagal mendisiplin pikiran kita. Sehingga ucapan kita juga nggak bisa selaras dengan firman. Ucapan kita selalu negatif. Nggak mungkin saya diberkati. Nggak mungkin ini. Nggak mungkin. Selalu negatif. Dan selama ada dalam hidup kita, peperangan itu akan terus berlangsung. Tuhan sebenarnya tidak menghendaki kita berlama-lama hidup dalam peperangan. Dengan kita tahu siapa kita dalam Kristus, kita ini tidak akan bisa dibohongi oleh iblis. Iblis itu sudah dikalahkan. Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Yesus sudah menang di kayu salib. Kita harusnya mengalami kemenangan yang sama. Tapi kenapa kita masih menjalani hidup dengan peperangan, penuh dengan berbagai hal yang buruk? Karena kita sering tidak menyadari pikiran kita ya, ini menjadi tempat terjadinya peperangan. Padahal Tuhan mau hidup kita sehari-harinya memakai otoritas dan kekuasaan yang Tuhan sediakan sebagai orang percaya. Oleh karena itu, ayo kita pelajari
prinsip-prinsip tentang hidup sebagai ciptaan baru. Karena itulah jati diri kita yang sejati di dalam Kristus. Tapi masalahnya kita ini masih menghadapi tipu muslihat iblis. Yang sepertinya iblis itu merasa hebat ya, merasa mengerikan ya. Yang kita anggap merasa sok kuat. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang tidak punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Yang tidak punya mengalami pemahaman akan firman Tuhan. Ya, yang bisa melakukan apa saja bagi kita. Saudara, tapi kalau kita mengenal pengenalan pribadi akan Tuhan, kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kita nggak bisa dibohongi oleh iblis. Iblis itu sudah dikalahkan, dia tidak bisa mengganggu manusia seenaknya, kecuali orang itu termakan oleh tipu muslihat iblis, kata Alkitab. Kenapa Tuhan ingin kita terus hidup di dalam roh? Supaya pikiran kita ini tertuju kepada hal yang disetting oleh Roh Kudus. Kita bersyukur anak-anak muda sekarang, anak-anak kecil, sudah dididik mengenal firman Allah melalui sekolah minggu, ya, dididik dengan benar. Anak-anak muda mengikuti kebaktian pemuda dan sebagainya. Kita ini yang lahir baru menjadi orang percaya, tapi kita yang pernah menjalani kehidupan yang panjang di muka bumi ini. Tapi buat kita yang sudah terlanjur, umpamanya sudah terlanjur dewasa baru bertobat ya. Sudah umur 40, 50 baru bertobat. Kita sudah punya cara berpikir, sikap hati, kebiasaan hidup yang masih membawa cetakan hidup di dunia ini. Nah, cetakan dunia ini atau benih-benih musuh ini sudah terlanjur ditanam di dalam hidup kita. Dan ini sering dimanfaatkan oleh iblis untuk dia melakukan tipu daya di dalam hidup kita. Dia tahu kelemahan kita, dan justru kelemahan-kelemahan kita yang sudah kadung tercetak di dalam pikiran kita, masa lalu kita, itu sering dipakai iblis. Dia tahu kelemahan kita. Padahal kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Memang sebagai ciptaan baru, roh kita kembali terhubung kepada Tuhan. Tetapi pikiran kita, emosi kita, kadang-kadang masih membawa cetakan dunia yang lama. Sehingga sering terjadi benturan antara suara Tuhan dan suara pikiran kita sebagai manusiawi. Oleh karena itu Paulus berkata dalam 2 Korintus 10, bahwa senjata kami bukanlah senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apa senjata itu dan dipakai buat apa? Senjata itu yaitu firman Allah, yaitu senjata rohani yang Tuhan beri. Tujuannya kita melawan, menghancurkan segala benteng-benteng dan kubu-kubu siasat manusia yang berdiri menentang pengenalan Allah. Saudara, satu kali mungkin saudara didoakan, ya saudara bertobat, didoakan, bertobat atas segala kesalahan kita. Kita didoakan, pada waktu kita didoakan, kita menangis, kita mengaku salah. Saudara, itu baru satu kubu yang dihancurkan. Tetapi di dalam firman Tuhan 2 Korintus 10 dikatakan ada benteng-benteng dan kubu-kubu yang berlapis-lapis, dan itu yang belum diselesaikan, dan itu harus kita menghancurkan. Waktu kita dengar firman Tuhan datang, waktu kita baca Alkitab, ada penyingkapan firman Tuhan. Kadang-kadang kita meragukan statement ini. Masa ya? Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan. Kenapa kok aku susah? Ada rasa khawatir, ada rasa ragu terhadap statement. Saudara, ini berarti kita masih ada kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Ya, dan itu terus ada dalam tipu muslihat iblis yang harus dihancurkan. Saudara, kita harus ngomong sama diri kita sendiri. Yakinkan diri kita. Ngomong sama diri kita. Aku ini bukan orang biasa lagi. Aku ini anaknya Allah. Dan Allah itu mengaku dirinya sebagai Bapak kita. Kita ini anak Allah. Katakan pada dirimu, kita ini anak. Ucapkan, ya. Dan Allah mengaku dirinya Bapak kita. Sebagai Bapak yang baik, dia pasti pelihara hidup kita. Sebagai Bapak yang baik, dia pasti menyertai hidup kita. Sebagai Bapak yang baik, dia
tahu segala kebutuhan kita. Nah, kenapa kita khawatir? Ya, daripada khawatir, ngomong aja sama Bapak. Maka saya percaya Bapak akan menyediakan apa yang kita perlukan. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita program dalam hati kita, yang tidak pernah lihat, itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara, masih ada cetakan dunia, ada banyak batu-batu di dalam pikiran kita yang membuat firman itu yang kita terima nggak bisa berakar dengan kuat. Masih ada benih-benih iblis yang memunculkan dirinya dan terus nyetir kita untuk setiap kita mengambil keputusan. Saudara, kapan peperangan ini bisa selesai? Kapan iblis bisa mundur dalam kehidupan kita? Kalau batu-batu benih-benih yang itu sudah engkau singkirkan dalam hidupmu. Kalau semua benih musuh itu sudah kau bakar habis. Caranya apa? Perkatakan dengan mulutmu. Kalau engkau mulai muncul perasaan khawatir, ada emosi, ya, ada ganjelan yang membuat pikiran saudara terpengaruh, ambil tindakan tegas, lepaskan pikiran saudara dengan firman, ya, pakai memuji Tuhan, lepaskan dengan firman, pakai mulut dan perkatakan. Ya, iblis itu selalu ingin merusak kemenangan kita yang sudah Tuhan berikan dengan tipu muslihat. Saudara, Tuhan Yesus sudah mati di salib itu memberikan kemenangan kepada kita. Tapi iblis selalu merusak kemenangan kita. Saudara, pakai ayat-ayat yang sudah kita terima untuk menaklukkan peperangan. Ya, potong semua yang negatif, buang semua yang negatif. Saudara, dengan realita Tuhan dalam hidup kita akan terus dibawa bertumbuh. Kita akan menjadi matang, kita akan menjadi dewasa, dan kita akan bisa menangkap apa yang jadi kerinduan hati kita, ya, bahwa kita dipakai Tuhan untuk melahirkan apa yang menjadi isinya hati Tuhan. Saudara, kita masih tahu bahwa Matius 13 artinya ada tanah di pinggir jalan masih ada tanah semak duri yang engkau harus bersihkan dan selalu tersedia tanah yang baik. Engkau harus menjadi pribadi yang mudah percaya. Engkau menjadi pribadi yang mudah dibentuk kalau tanahmu baik. Engkau menjadi pribadi yang sangat sensitif dengan suara Tuhan. Saudara, kalau benih musuh dan berbagai cetakan hidup dalam dunia ini berhasil kita rontokkan, maka langkah selanjutnya, maka kita akan senantiasa dapat hidup Emmanuel bersama Tuhan. Saudara, Tuhan di dalam Efesus pasal 6 memberikan senjata rohani di dalam kehidupan kita untuk kita berperang menaklukkan musuh-musuh kita. Kalau saudara baca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18, saya tidak bacakan nanti terlalu panjang. Saudara, kita dikatakan kita harus berdiri tegap. Apa artinya berdiri tegap? Kita harus memiliki sikap hati yang waspada. Seperti Amsal 4:23. Berdirilah tegap, satu sikap sempurna seorang tentara yang siap masuk dalam peperangan, siap masuk untuk diberi perintah oleh komandannya, siap gerak melakukan sesuatu. Dan di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 ini kalau kita lihat, di situ ada 6 senjata yang diberikan untuk kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu gelap ini, roh-roh jahat di udara. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai emas, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Keenam senjata ini adalah kiasan yang diaplikasi dalam bentuk sikap hati dasar keyakinan kita. Saudara, dari 6 senjata Allah ini yang diberikan, itu yang 5 itu dimaksud untuk memperlengkapi diri kita, ya, dengan pengetahuan memperlengkapi diri kita. Tetapi yang satu yaitu firman Tuhan, yaitu pedang roh ini, itu yang dipakai untuk melawan. Saudara, yang pertama yang dimaksud ikat pinggang kebenaran. Artinya kita memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan akan kebenaran. Kita harus memastikan hati kita memiliki selaras dengan firman Tuhan. Kita harus kejar kebenaran itu. Gali firman Tuhan.
punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Kalau hatimu mau antusias menggali kebenaran firman Tuhan, maka di mata Tuhan engkau sedang memakai ikat pinggang kebenaran. Saudara, di sini kita lihat, kita ikat pinggang kebenaran ini tempat di mana pedang itu digantungkan. Saudara, dan saya percaya kalau kita punya ikat pinggang kebenaran, kita punya pedang firman Tuhan, itu untuk melawan musuh. Saudara, satu-satunya senjata untuk melawan, yaitu perlengkapan senjata, yaitu firman Tuhan. Saudara, jaga betul sikap hati kita untuk tertuju pada firman. Rindu untuk menggali firman. Ingat baik-baik, dengan segala macam cara iblis itu mempergunakan tipu muslihat untuk memadamkan hatimu yang haus dan lapar akan firman. Hatimu yang mau mengejar firman. Itu iblis selalu punya tipu muslihat untuk memadamkan. Karena begitu kita kehilangan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, kita mulai santai, saudara. Kita tidak baca firman, kita akan kehilangan satu aspek, yaitu perlengkapan senjata Allah. Pada perlengkapan senjata Allah ini yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita terus bertahan, yang membuat kita bisa mengadakan perlawanan. Kalau kita mempunyai perlengkapan senjata Allah ini hilang, saudara, kita nggak bisa bertahan. Kita akan terpojokkan, kita akan tersingkirkan, kita akan dituduh, kita akan didakwa, dan iblis semakin kuat, ya. Tipu muslihat iblis semakin hebat dalam hidupmu, dan kita akan semakin kecil, dan siap ditelannya. Saudara, orang yang kuat, ya, yang kuat dan tegap, tidak akan bisa diserang oleh iblis. Tapi kalau kita sudah mulai nggak bisa, kita mulai loyo, kita mulai nggak jaga-jaga, di situ kita menjadi kecil-kecil dan akhirnya kita akan disergap, ditelan oleh iblis karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang kedua, berbaju sirah keadilan. Itu menjaga dada kita, saudara. Supaya kalau ada peperangan disabet dengan pedang musuh, saudara, dada kita nggak terbelah karena kita pakai baju sirah. Ya, masih terasa sakit ya masih, tapi nggak apa-apa. Kalau sekarang dikatakan mungkin rompi anti peluru ya, tapi kalau dulu kan enggak ada, semua pakai pena, padang, tombak. Tapi dada kita enggak apa-apa, enggak melukai, dipanah enggak akan tembus sampai jantung, paru-paru yang mengakibatkan kematian. Dan saudara memahami jati dirimu dalam Kristus ciptaan baru. Iblis tidak begitu saja bisa tembaki saudara. Panah berapi boleh ada membahayakan saudara. Karena itu perisai iman. Nggak cukup kita harus juga pakai baju sirah dan perisai iman. Saudara, baju sirah ini kita perlu belajar ya, menenggelamkan pikiran kita, membasuh emosi-emosi kita supaya kita menjadi ciptaan baru. Saudara, pikiran kita diselaraskan dengan Tuhan, emosi kita diselaraskan dengan Tuhan, dan kita menjadi sungguh-sungguh anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saudara, iblis itu dikatakan di dalam 1 Petrus 5 mencari orang yang bisa ditelannya. Begitu ada satu celah dalam hidupmu, dia akan mengeluarkan suara dan kita semakin takut. Saudara, oleh karena itu, jangan sampai kita ada ganjalan-ganjalan ya di dalam hati kita dengan orang lain, karena kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana besar di dalam hidup kita. Saudara, dan kita juga dikatakan kakimu berkasutkan memberitakan Injil. Kembali berbicara kiasan, langkah kaki kita ini penting. Dalam kehidupan sehari-hari dikuatkan, dijaga lewat kuasa firman. Tujuannya memakai sepatu supaya menjaga langkah kaki kita. Dari waktu ke waktu, saudara tidak mendisiplin belajar menjalani hari-harimu tanpa sepatu, maka kalau kita berjalan melewati batu-batu yang tajam, kita akan merasa sakit, kita tidak akan bisa tahan langkah kita. Saudara, kita lihat banyak sekali anak-anak Tuhan dalam perjalanan hidupnya tidak pakai sepatu. Saudara menjalani tempat berduri, ya, ada masalah di dalam hidupnya,
sehingga akhirnya dia mogok, nak mau melayani Tuhan. Saudara, ini artinya dia tidak pakai sepatu, menjadi tawar hati. Tapi ayo kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita mau pakai baju sirah kebenaran. Kita mau pakai ikat pinggang kebenaran. Kita mau pakai sepatu untuk memberitakan Injil. Jadi berkat bagi orang lain. Maka kita akan mengalami satu kemenangan untuk melawan iblis dengan kuasa firman-Nya. Memang di sini ada 6 senjata. Tapi juga karena waktu, maka saya berikan 3 macam senjata yang Tuhan berikan. Karena yang 5 itu berkaitan dengan penjagaan diri kita. Tetapi yang 1 untuk melawan, yaitu firman Tuhan. Ayo saudara, kita periksa hati kita periksa batin kita. Di masa-masa saat ini, supaya kita sungguh-sungguh percaya, kita ini orang-orang dipilih Tuhan, dibedakan, diistimewakan. Mungkin di dalam pandemi ini, pendapatan kita menurun. Tapi ingat, porsi berkat-Mu dari Bapa tidak pernah berkurang dan menurun. Karena Tuhan selalu menjaga hidup kita. Amin.